Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang dari penghargaan sore hari ini, kita akan mendengarkan paparan umum mengenai Best Unit Link Award 2024 dalam welcoming speech yang akan disampaikan oleh Bapak Primus Dorimulu. Kepada Bapak Primus, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Saya menyapa beberapa tamu. Pertama, Pak Parto Kowito, Direktur PT Infovesta Utama, partner kami dalam penyelenggaraan acara The Best Unit Link Awards 2024. Terima kasih Pak Parto. Pak Ben Wianto, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Terima kasih Pak Ben. Pak Trijoko Santoso, Founder dan Chairman Financial Planning Standard Board Indonesia, Pak Trijoko. Teman lama kami yang pertama kali ikut menginisiasi lahirnya Unit Link di Indonesia, Pak Trijoko. Boleh tepuk tangan lagi sekali buat Pak Trijoko. Bapak Eben Eser Nainggolan, Pelaksana Tugas Direktur Utama BNI Life. Kemudian Ibu Nimade Daryanti, Chief Investment Officer dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kemudian Bapak Ayan Ferdinand Natapraja, Direktur PT Afrist Assurance. Terima kasih Pak Ayan. Bapak Heri Suranto, Direktur Kepatuan PT Asuransi Jiwa Star Investama. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Kita baru selesai pemilu ya, luar biasa, sukses, 204 juta pemilih, ada 850.000 TPS, ada banyak protes, catatan, tetapi secara umum pemilu kita sukses dan kemungkinan besar Presiden dan Wapres terpilih sudah selesai, pileg lagi dihitung, dan kita akan menunggu hitungan terakhir dari KPU, karena yang legal adalah hitungan manual, diumumkan tanggal 20 Maret 2024. Stabil politik kita. Pertama-tama, mari kita menundukkan kepala dan mengangkat hati kita, menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan Dia, hingga hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa hadir di tempat ini. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam acara The Best Unit Link Awards 2024, acara yang diselenggarakan oleh Investor Trust bekerja sama dengan Infovesta Utama. Awards ini adalah wujud concern kami, komitmen kami Investor Trust terhadap pentingnya asuransi bagi setiap warga negara Indonesia, apalagi kita dengan boleh dibilang menjadi public diskursus, dan kita lihat dalam Pilpres semua menyebut bagaimana mewujudkan generasi emas 2045. Kami berkeyakinan generasi emas 2045 yang 21 tahun lagi tidak akan kita wujud dengan baik apabila Gen Z, Gen Y atau milenial saat ini tidak kita bantu, kita literasi agar mereka mencapai financial freedom, yang salah satu memiliki polis asuransi. Boleh tepuk tangan tentang cita-cita besar ini.
Tahun ini adalah tahun ekuitas. Setelah 6 tahun bergerak datar ya, tahun ini indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan naik. Investasi di saham diperkirakan prospektif. Mengikuti kondisi ekonomi global, Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu masuk fase ekspansi, ditandai oleh penurunan suku bunga, oleh pertumbuhan kredit 11-13%, dan laju pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi kita lumayan cukup tinggi di atas rata-rata dunia. Jadi dari berbagai kritik ya, kita melihat ekonomi kita cukup bagus. Kemudian diperkirakan Federal Reserve mulai menurunkan Fed Fund Rate dimulai kuartal kedua 2024. Langkah Bank Sentral Amerika akan diikuti oleh bank-bank sentral di emerging market termasuk Indonesia. BI rate yang sekarang di level 6% diperkirakan turun ke level 5%, dan Fed Fund Rate yang 5,25 sampai 5,5% kemungkinan diturunkan ke 4,50 sampai 4,75%. Memang kalau kita lihat selisih antara BI rate ya, sekarang pakai kembali istilah BI rate, dulu BI 7-day reverse repo rate. Itu sempat mengecil sekali dan para ekonom mengatakan ideal minimal 100 basis point. Jadi kalau BI rate 6% mestinya FFR itu 5%, tapi sekarang kan selisih cuma 50 basis point. Tapi penurunan suku bunga ini menurut kata Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, dalam berbagai kesempatan, itu sangat ditentukan oleh pergerakan kurs rupiah terhadap dolar. Dan pergerakan kurs sangat dipengaruhi oleh inflasi. Ini dijaga kalau suku bunga diturunkan mendahului FFR ya, BI rate penurunan mendahului FFR, maka akan terjadi pelemahan rupiah. Dan kalau pelemahan rupiah terjadi capital outflow. Disinilah kecanggihan Bank Indonesia menjaga rupiah sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita melihat pergerakan rupiah kita. Inflasi kita, walaupun ada isu kenaikan harga menjelang Pilpres, cukup stabil. Tahun lalu 2023, inflasi kita 2,61%. Itu kalau kita lihat warna merah itu Indonesia itu lumayan itu 2,6%, di bawah Amerika, di bawah India, di bawah dunia yang 6,9%. Dan tahun ini ada ancaman El Nino, masih sebagian wilayah Indonesia dilanda kekeringan, tetapi kita lihat pemerintah dengan TPIP, TPID, tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah cukup sigap mengatasi ini. Kita melihat bagaimana pergerakan investasi, karena kita yakin no investment, no production, no export, no growth. Dan kita melihat angka investasi asing pada periode kedua Presiden Jokowi itu meningkat. Pak Balil cukup sukses dalam menjaga ini, dalam memimpin Kementerian Investasi. Kemudian bagaimana portofolio investasi selama Januari hingga 26 Februari 2024. Data menunjukkan terjadi net inflow. Hingga 23 Februari 2024, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mencatat net buying 21 triliun. Nah, kita mengharapkan nanti ada penurunan suku bunga, karena penurunan suku bunga akan berdampak signifikan terhadap pergerakan harga saham.
Kalau suku bunga tinggi orang naruh uang di bank, kalau suku bunganya turun mau tidak mau orang berinvestasi, dan yang paling mudah adalah portofolio investasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, kita sekarang melihat asuransi. Asuransi jiwa sesungguhnya tetap tumbuh meski kecil. Nah, kita melihat dulu produk-produk unit link yang dalam perkembangannya. Kita melihat bahwa ini dari data yang ada pada pada Januari 2024 ada 59 perusahaan asuransi jiwa ya yang unit link 531. Kemudian kita melihat perkembangan unit link dari 2014 sampai 2023, kita tarik dari situ. Nah, ini kita melihat bahwa pernah mencapai masa jaya tahun 2021 dengan porsi unit link, premi unit link terhadap total premi itu mencapai 63% pada tahun 2021. Setelah itu menurun, dan yang terakhir tahun lalu ke 49%. Investasi asuransi jiwa bertumbuh, tetapi karena berbagai faktor pertumbuhannya tipis sekali kita melihat. Dan hasil investasi seperti dalam infografis kelihatannya, dia turun cukup serius pada tahun 2018. 2019 naik sedikit, tetapi ada pandemi di situ. Kami dengan diskusi para narasumber sampai pada kesimpulan bahwa tahun ini 2024 adalah tahun kebangkitan unit link. Hasil investasi di unit link yang selama ini jeblok diperkirakan akan bangkit mulai tahun ini. Tinggal kita lihat, ini dari data kami, dari wawancara kami, ternyata walaupun kami mengatakan tahun ekuitas, ternyata masih tinggi SBN untuk 2024. Pada tahun lalu, 2023, sekitar 30% dana investasi unit link ditanamkan di SBN, Surat Berharga Negara. Saham 19% dan reksadana 17%. Pada tahun 2018, ya, 5 tahun sebelumnya, reksadana mendapat porsi tertinggi, yaitu 36%. Reksadana, disusul saham 30% dan SBN 14%. Sekarang bagaimana tahun ini? Nah, ini data kami tunjukkan, ada dari 2018, 2023, dan 2024. Yang kuning itu SBN. Nah, tahun ini malah dari narasumber kami, SBN itu diperkirakan mendapat alokasi 40%. Kemudian saham yang kami punya keyakinan tahun ekuitas justru masih 27,8%. Dan yang turun jauh adalah penempatan dana di reksadana. Turun, yang warna kuning itu. Kami punya keyakinan tahun ini adalah tahun kebangkitan unit link, karena pertama tadi bahwa ada perbaikan ekonomi, ekuitas membaik, walaupun penempatan dana lebih banyak masih SBN, tapi mungkin 2025 udah mulai bergeser ke saham, karena keuntungan terbesar masih pada saham dalam rentang waktu sekian. Nah, faktor kedua yang membuat kami yakin tahun ini adalah tahun kebangkitan adalah regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Ada 3 regulasi dari 2015, yaitu POJK
nomor 5 tahun 2015 tentang produksi asuransi. Kemudian yang lebih detail lagi adalah surat edaran OJK nomor 5 2022 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, PD, dan POJK tentang pemasaran produk asuransi nomor 22 tahun 2023. Nah, kami sudah samarikan itu. Saya menyebutkan yang pokok-pokok saja, yang terakhir ya, yang POJK 2023 nomor 22. Jadi diatur lebih detail tentang keterbukaan informasi dan kepatuhan dalam pemasaran PD. Itu diatur lebih rigid, lebih jelas di situ. Jadi keterbukaan informasi mencakup hak dan kewajiban para pihak. Jadi, pihak asuransi dan nasabah. Syarat dan ketentuan PD diperjelas. Layanan yang terkait diperjelas. Dan kemudian para penjual, agen asuransi harus menyampaikan jelas bahwa produk asuransi unit link adalah produk asuransi untuk perlindungan risiko selain manfaat investasi. POJK yang melarang menerima premi sebelum permohonan asuransi disetujui sesuai dengan ketentuan underwriting. POJK memastikan bahwa ada kebutuhan bahwa penjualan PD ini, unit link, benar-benar ada kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis. Jadi bukan setiap calon pemegang polis itu boleh membeli unit link. Ada pemahamannya dan dukungan dokumen, data, dan sebagainya. Kemudian bagian kedua tentang pemasaran PD melalui komunikasi pribadi. Jadi walaupun kita di era digital, tatap muka itu diperlukan, tetap diperlukan. Kemudian yang tidak tatap muka harus jelas ada video conference-nya. Informasi yang disampaikan dalam pemasaran harus mencakup identitas, detail tentang produk dan syarat serta ketentuan polis. Itu bagian kedua. Bagian ketiga adalah kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk asuransi. Dan yang berikut adalah sanksi, konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan yang berujung pada denda dan pencabutan izin. Menurut kami, regulasi ini cukup baik untuk mengembalikan trust, untuk menghilangkan distrust. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian, sempat jatuh akibat terungkapnya skandal Jiwasraya. Perusahaan asuransi jiwa yang pada tahun 2018 mengalami kerugian 2,2 triliun dan 2018 membengkak menjadi 8,7 triliun. Tapi sejak 2020 justru masuk pandemi, perusahaan asuransi mulai meraup laba. Pada tahun 2021, laba perusahaan asuransi 4,3 triliun. Ini menurut kami cukup bagus, dan kemudian 2022 11,3 triliun. Dan 2023 semua data belum masuk ya. Mudah-mudahan untung lebih besar lagi. Kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia, sektor-sektor ya, karena ada sektor ya makanan dan minuman, sektor industri, sektor pertambangan, sektor perbankan, ada asuransi. Nah, ada sekitar 15 emiten asuransi yang kami pantau ya, asuransi umum, 15 asuransi umum ya, kemudian ada jiwa, ada reasuransi. Kita bisa lihat kinerjanya umumnya kurang terlalu bagus ya, warna merah lebih banyak ya. Jadi ada 15 emiten yang ada umum, ada jiwa, ada reasuransi. Umumnya merah, yang kelihatannya tidak merah hanya beberapa. Ada Tugu, ada Life ya, Sinarmas, Jiwa Sinarmas,
asuransi jiwa Dain Mitra yang tidak merah, bintang asuransi harta aman. Mudah-mudahan ke depan ada ini, jadi ada pertumbuhan laba asuransi, di sana juga orang beli saham asuransi juga bisa mendapat keuntungan. Selain capital gain juga mendapat dividen yang bagus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian, terlepas dari apa yang kita capai hari ini, prospek asuransi masih sangat cerah. Pertama, penetrasi asuransi jiwa masih sangat rendah. Indonesia masih 1,4% dibandingkan dengan negara lain. Kita dengan Vietnam kita udah kalah, Vietnam sudah 2,2, Filipina 2,5, Malaysia 3,8. Kemudian densitas asuransi jiwa juga masih rendah. Indonesia itu hanya sedikit di atas Filipina, kita 1,9 juta per tahun pengeluaran, bandingkan dengan Malaysia yang sudah 6,6 juta. Kemudian yang cukup membesarkan hati, pertumbuhan asuransi jiwa, dan ini meningkat ketika pandemi. Rupanya orang takut mati karena pandemi, orang banyak beli produk asuransi. Coba ditunjukkan gambarnya, infografisnya. Jadi pada pandemi justru naik itu. Ini yang membesarkan hati kita. Kalau dengan literasi, kami hadir, investor Terasin hadir justru untuk memberikan literasi, supaya semakin banyak Gen Z, milenial yang membeli produk asuransi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian yang kami banggakan, sebentar lagi kita akan menyaksikan The Best Unit Link Awards 2024, penghargaan kepada perusahaan asuransi yang memberikan kinerja terbaik yang akan disampaikan rekan kami, Pak Parto. Terdapat 52 produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, PD, atau unit link. 19 perusahaan yang menunjukkan kinerja bagus. Mereka layak menerima penghargaan pada ajang ini. Perkenankan saya menutup welcome speech saya dengan pantun. Saya nggak bisa berpantun, tapi coba-coba aja. Penerbangan Citylink selalu memberikan impresi. Kebangkitan unit link tahun ini bukan sekedar mimpi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.